Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Muri Ma'ruf Amin. Yang terhormat Komite United International Children Emergency Fund atau UNICEF. Yang terhormat para duta besar negara, sahabat dan pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang terhormat rekan sejawat profesi medis dan non-medis serta saudara sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya lah kita semua sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Seli Nurmalia Damayanti, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, akan memberikan sedikit pidato dengan tema generasi sehat tanpa malnutrisi. Untuk kondisi geografis yang berbeda, desakan ekonomi yang tidak setara, serta rendahnya sistem kesehatan di sebuah negara menjadi alasan utama di mana malnutrisi adalah menjadi masalah penting yang harus segera ditangani. Sub-Sahara Afrika yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Barat telah menjadi negara dengan malnutrisi tertinggi secara global. Menurut survei demografi pada tahun 2006 hingga 2016, tingginya angka stunting dan underweight terjadi di negara Brunei dengan persentase sebesar 57%. Sedangkan untuk wasting tertinggi terjadi pada negara Nigeria dengan persentase 18%. Kemudian WHO menyatakan sebanyak 162 juta balita di dunia telah mengalami masalah gizi kronis dan sebanyak 56% diantaranya berada di benua Asia. Indonesia, negara dengan 1000 keberagaman, bermacam-macam agraria, tanaman, juga jutaan kekayaan alam, masih berada di titik peluh masalah gizi yang tinggi hingga saat ini belum dapat kita atasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018 telah menyatakan bahwa sebanyak 17,7% balita di Indonesia masih mengalami masalah gizi kronis, dan sebesar 123,1 triliun rupiah telah digelontorkan oleh negara untuk memperbaiki akses dan layanan kesehatan guna meningkatkan angka perbaikan gizi di Indonesia. Tentu saja kita terus dihantui dengan pertanyaan kenapa, mengapa, dan bagaimana mungkin negara dengan agraria dan jutaan petani serta keberagaman sumber daya alam masih belum bisa keluar dari masalah gizi yang terus meningkat serta diiringi dengan risiko yang semakin memberat. Negara-negara di dunia sendiri telah berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup atas dasar kemanusiaan. UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang sejak tahun 1930 telah bekerja sama dengan Indonesia untuk meningkatkan angka perbaikan gizi pada anak atau balita saat itu. Kemudian untuk per tahun 2007 ini telah berhasil mencapai salah satu tujuan milenium, yaitu mengurangi angka kekurangan berat badan pada balita sebesar 18%. Namun nyatanya 37% balita masih mengalami masalah gizi kronis. Hal inilah mengapa sih pentingnya kerjasama antara negara-negara sahabat dan para organisasi internasional untuk memberantas berbagai masalah gizi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Kerjasama literal bilateral, kerja keras antara satu sektor dan lintas sektor, juga intervensi gizi sensitif dan juga gizi spesifik perlu ditingkatkan untuk membentuk generasi emas. Untuk membentuk generasi emas kita terbebas dari risiko penyakit akibat malnutrisi. Kemudian akhir kata dari saya ingin sedikit menyampaikan bahwa pola asuh yang tepat dapat menciptakan kegembiraan anak dan juga dapat menjamin masa depan anak lebih cerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.